Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Tuduk Studio. Kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita dengan materi yaitu operator di Java. Jadi langsung saja ke materinya. Apa itu operators atau operator ya. Jadi operator itu digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel-variabel kita. Nah, jadi bagaimana kita mengoperasikan variabel kita dan value-nya gitu. Terus di sini ada beberapa jenis operasi yang ada di Java yang sering digunakan. Itu ada arithmetic operators, ada assignment operator, compression operator, dan logical operators. Nah, jadi lanjut aja ke materinya bagian arithmetic operators. Jadi bagaimana kita mengoperasikan mathematical operator atau operasi matematika terhadap value dari variabel kita. Nah, jadi misal kita ingin menjumlahkan antara dua variabel atau mengalikan, kurang, bagi, modulus juga bisa, increment dan decrement. Nah, ini ada di sini ya penjelasannya. Ini additional, subtraction untuk pengurangan, multiplication itu untuk perkalian, division atau pembagian yaitu kemudian modulus yaitu sisa bagi, hasil sisa bagi. Misal 3/2 itu kan ada sisanya. Nah, ini kita pakai modulus di sini kalau kita ingin mengambil sisa baginya gitu. Kemudian ada increment. Nah, jadi ini untuk menjumlahkan atau menambahkan value dari variabel kita sebanyak 1. Jadi kalau plus ini, jadi itu artinya tambah 1 ya. Misal variabel kita itu angka 1, kita masukkan nilai 1 value-nya ya. Nah, di sini increment ini menambahkan value-nya itu sebanyak 1. Jadi hasilnya nanti jadi 2 kayak gini. Misal X di sini di increment kayak plus gini. Nah, jadi X ini sama artinya kita tambah 1 dari X ini. Kemudian decrement atau pengurangan. Nah, kebalikan dari increment yang di atas ya. Nah, jadi ini untuk decrease atau mengurangi value dari sebuah variabel itu sendiri. Jadi kodenya itu minus kemudian nama variabel kita, misal X ini. Jadi kita langsung saja mencontohkan ya untuk bagian arithmetic operators ini. Kita balik lagi ke codingan kita bikin file baru, arithmetic operator atau ops gini ya, biar gampang kali baca nanti. Arithmetic.java. Nah, gini, kemudian pspm, kontrol spasi, enter. Nah, kita praktekkan dulu untuk addition atau penjumlahan antara dua variabel. Jadi misal kita di sini punya variabel bertipe data integer, misal number 1 ya. Number 1 kita isi dengan angka 5. Nah, kemudian variabel kedua misal kita isi number 2 gini. Atau karena kita ingin mempraktikkan addition, kita gini aja ya, 6
addition 1, kemudian 6 addition 2, ini nama variabel. Kemudian kita kasih angka 8 misal di sini. Nah, untuk penjumlahan itu sendiri di sini itu pakai kode tambah gini. Jadi contohnya itu kayak X tambah Y. Berarti kita bisa print kayak gini, number 1 ditambah number 2. Nah, di sini ada tanda tambah ya. Kemudian kita running codingan kita. Nah, di sini harusnya 5 tambah 8 artinya 13 gitu. Harusnya di sini. Nah, ini nih 13 nih. Terus biasanya kita bisa tampung nih di sebuah variabel lagi dibanding kita kayak gini ya, tulis dalam print line kayak gini, kita bisa tampung variabel kita. Jadi result atau hasil dari addition, nah itu sama dengan number 1 ditambah number 2. Nah, jangan lupa titik koma. Jadi di sini yang kita panggil yaitu ini result add gini. Nah, ini sekarang ini yang di print itu result add, hasilnya harusnya sama 13 kalau kita run di sini. Nah, ini run kita hasilnya 13. Kalau di sini diganti jadi 20 misalnya, kemudian kita running. Nah, di sini hasilnya 25 karena ini 20 tambah 5 gitu. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan kalau di sini bertipe integer, ini juga harus tipe integer ya. Yang ini ya, karena yang penjumlahan ini harus berupa angka gitu. Nah, kalau di sini float harusnya masih bisa di sini float nih. Oh, udah nggak bisa ya teman-teman ini, karena ini udah beda gitu. Nah, jadi TP data mismatch, cannot float to integer gitu. Nah, kalau di sininya kita ganti float, nah ini jadi bisa nih, karena yang di atas ini kan integer nih, ini sebuah angka. Nah, kemudian di sini itu kan bilangan desimal, jadi hasilnya ini harus berupa bilangan desimal juga gitu teman-teman. Terus kalau di sini integer, di sini hasilnya float juga bisa nih kalau ini. Nah, yang nggak bisa itu kalau dari float kayak gini, dari float ke integer. Nah, ini nggak bisa. Jadi harus di parse lagi atau di fix code-nya. Nah, kita casting nih. Sebelumnya kan kita udah belajar casting. Nah, ini float yang ini number add 2 kayak gini. Ini di casting, diubah semuanya tipe datanya ke integer kayak gini. Ini bisa juga kayaknya kayak gini. Kita coba dulu. Nah, castingnya juga bisa kayak gini. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Ini teman-teman lihat aja di video sebelumnya, kita sudah belajar nih untuk casting. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kalau kita coba run. Nah, ini 25, kalau kita ubah ke float dulu misalnya. Nah, ini ada angka koma di belakangnya karena kita pakai float di sini. Nah, terus teman-teman coba aja untuk double, kemudian untuk byte atau integer kayak gini. Nah, itu teman-teman explore sendiri. Kemudian untuk
pengurangan, ini subtraction. Nah, jadi misal di sini kita pakai double, harusnya bisa. Result subtraction, subtract atau pengurangan dari angka 1 dikurang angka 2 gini. Terus kita print di sini result subs ya gini, jadi 5 kurang 20 harusnya itu minus 15 gitu ya. Nah, ini minus 15, ada titik koma ada bilangan desimalnya ya, karena di sini kita pakai double. Kemudian lanjut lagi ke multiplication atau perkalian. Nah, jadi kalau mau perkalian di Java itu kita pakainya tanda gini ya, asterisk kalau nggak salah nih. Jadi result multiplication, result mult ini number 1 dikali number 2. Jadi perkalian itu pakai ini nggak bisa karena tipe datanya beda. Kita casting dulu ke integer ini. Nah, kita casting. Nah, ini kemudian kita print untuk result multiplication-nya, perkaliannya. Jadi 5 kali 20 itu harusnya 100 ya ini. Nah, di sini nggak ada bilangan desimalnya kayak ini, soalnya kita pakai integer gitu. Terus division atau pembagian. Nah, itu pembagian itu kita pakai tanda gini, tanda slash ya. Misal kita pakai double aja biar kelihatan hasil di belakang komanya gitu. Result division ya, di division number 1 bagi number 2 gini. Kita save, print dulu. Result division 5 bagi 20 itu harusnya ada, nah kayak gini ya, 0,25 gitu. Kalau di sini nggak pakai kayak gini, kalau di sini nggak pakai, nah di sini akan 0 aja ya, nggak kelihatan angka di belakang komanya. Atau di Java itu koma itu diganti jadi titik gini. Kita balikin lagi aja kayak gini. Coba run lagi. Nah, ini ya. Kemudian modulus, jadi modulus ini mengembalikan sisa bagi gitu ya, hasil belakang koma. Jadi tandanya itu pakai gini ya, pakai persen. Result modulus number 1 modulusnya number 2 ini. Kita print dulu result modulus. Nah, jadi itu hasilnya 5.0 gini. Nah, di sini itu 5 karena 5 bagi 20 itu udah nggak bisa ya. Jadi sisa baginya itu 5. Jadi di sini itu 5. Jadi kalau di sini misal 3 kayak gini,
itu 3/20 itu nggak bisa, dan nggak bisa ya, 3/20 itu bakalan menghasilkan koma di belakang. Jadi yang langsung koma itu jadi angka 3 gini nih, di sisa baginya itu 3. Nah kemudian kalau kita bagi 20 ini kan hasilnya 1, modulusnya nanti itu bakalan 0 harusnya ya. Nah iya 0 ini modulusnya karena 20/20 itu 1, jadi udah nggak ada sisa bagi di belakang koma gitu. Kalau 2 atau 5, 10 bagi 5 gini, hasil baginya yang ini 2, ini hasil baginya itu 2, 10 bagi 5 2, dan tidak ada angka di belakang komanya lagi. Nah itu 0 angka modulusnya 0 gitu. Jadi modulus ini ya angka di belakang koma gitu ya, atau sisa bagi gitu. Terus kalau di sini misal 6 nih, 6. Nah di sini yang dibagi ini itu hasilnya ini 1,2. Nah angka terakhirnya itu sisa 1 ya, jadi bagian modulusnya itu 1. Kemudian kalau di sini 7, kemudian kita coba run. Nah di sini modulusnya 2 karena angka 5 yang pertama ini udah dibagi kan. Nah dari 5-nya itu sisanya tinggal 2 nih, 7 kurang 5 gitu. Yang 5 pertamanya itu dibagi 5, kemudian nilai di sini sisa 2. Nah itu modulusnya sisa 2 di sini. Nah jadi kalau di sini misalnya di sini 8, harusnya modulusnya sisa 3 gitu ya. Nah ya nih modulusnya sisa 3 gitu. Kemudian lanjut lagi, untuk modulus tadi teman-teman coba aja ya sampai paham gitu, karena ini bakalan berguna juga nanti. Increment ini untuk menambahkan value dari variabel kita sebanyak 1 gitu ya. Saya cek dulu materi selanjutnya ya. Ya. Jadi increment untuk menambahkan sebanyak 1. Misal di sini kita mau menambah number add gini, tambah gini. Nah di sini kan masih 8 nih. Nah kalau kita udah tambahin kayak gini, kemudian kita print ya, kita print dulu di bawah sini. Ini kita print number add 1. Nah harusnya udah 9 ya nanti di sini. Udah 9. Kita run lagi, ada error. Nah di sini udah 9 nih. Nah karena di sini udah kita tambah 1 nih di add number si variable add 1 ini. Nah di sini kan udah 9, harusnya di sini udah 9. Nah jadi kalau kita pindahin ini ke bawah sini, ya. Nah ini pindahin ke bawah sini, harusnya di sini udah 9 ditambah 5, harusnya 14 ya. Kita save, run dulu. Nah di sini udah 14, yang ini kita print di sini.
Nah, tapi kalau si number add-nya ini kita tulis di bawah sini. Nah, kita run. Harusnya di sini masih 13 nih. Kita run lagi. Harusnya udah nggak error ya. Nah, di sini masih 13 nih. Nah, kenapa udah masih 13? Sedangkan kita di sini udah tambahin satu kan gitu ya. Nah, itu karena codingan kita, kalau kalian atau teman-teman ingat materi di awal itu, codingan itu dibacanya dari atas ke bawah. Jadi masuk dulu ke main, nah, dari atas nih, dari line 3, kemudian ke bawah lanjut terus. Nah, sampai ke sini. Nah, di sini tuh dia udah tambah nih, udah jumlahin variabel add1 ini dengan variabel number add2 ini. Nah, itu udah disimpan nih ke result add. Nah, kemudian karena kita udah simpan, nah sekarang result add ini nilainya 13 kan. Udah masih 13. Kemudian kita increment di sini variabel ini. Nah, ini udah nggak berpengaruh lagi nih, karena result add-nya itu kita assign ya, kita tulis di atas codingan yang ini. Jadi kalau mau dia berpengaruh si number add-nya ini kita pindahin ke atas sini. Nah, di sini baru dia 9 ya, jadi 9. Sini kan masih 8. Nah, sini udah masuk 9. Nah, di sini 9 tambah 5. Betul. Jadi kalau ini masih di atas, ini artinya kalau masih di sini, ini masih 8. Kemudian 8 tambah 5. Nah, gitu. Ini ya. Jadi teman-teman harus perhatikan gitu. Nah, di sini kalau kita bisa juga nih si result add-nya itu kita tambahin di sini. Nah, result add gini. Nah, di sini 8 tambah 5 itu 13. Kita simpan ke dalam variabel result add. Nah, kemudian ini hasilnya result add masih 13 di sini ya. Nah, kemudian kita increment nih 13 yang tadi, increment 1. Nah, di sini hasilnya nanti 14 gini. Kita run. Ini kadang error. Kita save dulu. Nah, di sini udah 14. Jadi kalau kalian tracking kayak gini, bisa tracking kayak gini. Nah, di sini kita print dulu result add, kemudian kita increment result add. Ini di sini harusnya masih 13, di sini tambah 1, kemudian kita print di sini harusnya udah 14 si result add-nya ini. Kemudian kita save, kita running. Nah, 13 ini yaitu yang ini ya. Result add yang ini, kemudian 14 yang ini. Itu result add yang ini, di sini udah 14 karena kita increment di sini nih. Kita tambahin 1 gitu. Kemudian ada juga kayak gini, decrement atau decrease. Sebelumnya increment ini kita bisa kayak gini ya, penulisannya kayak gini, bisa juga kayak gini, bisa kayak gini nih. Nah, tambah-tambah result add. Nah, kalau dua-dua nggak bisa ya, ada error, jadi salah satunya aja. Nah, ini perbedaannya ini kita akan lihat nanti di materi perulangannya. Kita akan lebih bahas jauh di mungkin insyaallah di materi looping atau pengulangan gitu. Jadi masih ada materi selanjutnya di video-video berikutnya insyaallah gitu. Ini sama aja harusnya. Nah, di sini kita tambah 2,
Di sini 13 tambah 2 harusnya udah 15 ya. Kita run dulu. Nah, di sini yang 13 ini, yang di atas ini 13 ini. Kemudian yang 15 di bawah ini karena kita udah tambahin 2 kali. Nah, dia itu 13, jadi 15 di sini. Kemudian untuk decrement atau decrease value dari variabel itu sebanyak 1. Nah, di sini kita bisa decrease. Kita copy aja yang ini. Alternatif shift arah bawah gitu ya. Di sini kita decrease dulu. Nah, kita decrease-nya 2 kali juga kayak gini. Nah, di sini harusnya masih 15 kurang 2 kali, jadi harusnya sini udah 13 lagi gitu. Kita running dulu. Save running. Nah, di sini 13 yang ini itu yang ini. Kemudian 15 yang ini, 15 yang ini lagi itu yang ini. Kemudian kita decrease 2 kali. Nah, dia hasilnya 13 tuh yang di sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk agar videonya nggak kepanjangan ya, jadi untuk materi assignment operator ini dan materi selanjutnya ini kita insya Allah bahas di video berikutnya. Kemudian sebelum kita akhiri arithmetic operator ini, saya harapkan teman-teman itu cobain sendiri ya. Ini teman-teman coba bikin variabel sendiri, cobain kayak gini dengan tipe variabel yang berbeda gitu ya. Cobain modulus, perkalian, pembagian gitu, increment, decrement. Nah, itu gunanya biar teman-teman itu lebih lancar gitu. Apalagi dikhususkan bagi teman-teman yang belum pernah belajar ngoding sebelumnya gitu ya. Itu sih teman-teman. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.